Episode kali ini dimulai dengan Baekju yang menceritakan pada Yeomji tentang kisah manusia yang lemah iman, yang mencari roh gaib bernama Benjul ketika mereka membutuhkan kekuatan agar terlepas dari keterpurukan. Dan sebagai imbalan atas kekuatan yang diberikan, roh Benjul akan meminta sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Yeomji kemudian bertanya, apakah roh itu masih ada? Dan Baekju menegaskan bahwa roh tersebut masih ada di suatu tempat. 있을 것 같으냐? 없을 것. 불쌍한 사람들 얘기를 들어주고 있을 것 같아. Shin beralih ke Miho, yang dimana ia akan mulai menjalani profesinya sebagai seorang guru di sekolah SMA Tamra. Miho kemudian memberitahukan tentang pengawal pribadinya dan meminta Paman Jang memberikan kamar kosong untuk pengawalnya. Pada awalnya si paman merasa ragu tentang pengawal tersebut, namun ketika melihatnya sendiri, ia nampak terkejut karena pengawal yang Miho maksud adalah manusia setengah iblis yang dahulu pernah ditemuinya. 반갑습니다, 선. 지금 알겠지만 사회성이 좀 약간 떨어져. Alih-alih mengantarnya ke tempat kerja, Fan malah duduk di kursi belakang sementara Miho dibiarkan menyetir karena si Fan rupanya tidak tahu cara mengemudi. Dalam perjalanan, nampaknya Fan merasakan hawa mistis. Namun karena Miho yang terus menanyakan seputar kehidupan pribadinya, ia pun mengabaikannya. Hingga tiba mereka di sekolah SMA Tamra dan memberitahu kepala sekolah bahwa Fan akan berada di dekatnya sebagai pengawalnya. 제 경호원이에요. 아, 경호. 이해 주시리라고 생각해요. 아유, 그럼요. Ketika Miho hendak mengajar, murid-muridnya malah bertanya tentang kehidupan pribadinya. Tentunya hal ini ia anggap tidak sopan dan membuatnya risih. Hingga Miho akhirnya kehilangan kesabaran dan mengancam akan memberikan hukuman pada siswa yang tidak menanggapinya. Ketika Miho mengabsen salah satu murid yang bernama Lee Suryon, Yeomji yang rupanya ada di kelas tersebut, ia mengatakan bahwa Lee Suryon tidak berangkat sekolah. Kemudian Yeomji dengan terang-terangan akan membolos dan tidak takut hukuman yang diberikan. Hal ini tentunya membuat Miho terkejut. 알아서 매기시던가요. 선생님이 저렇게 땡땡이를 당당하게. Rupanya Yeomji pergi ke rumah Lee Suryon dan ia mengetahui alasan temannya tidak masuk sekolah yang ternyata pacar Suryon yang bernama Gyeongjun tidak memperbolehkannya untuk keluar rumah. Hal ini diawali dari Suryon yang tempo hari berupaya memutuskan hubungannya dengan Gyeongjun dengan menanyakan dinding yang penuh bercak darah padanya. Yang ketika Gyeongjun menjelaskan hal tersebut, seketika itu juga Suryon menjebaknya dengan merekam pembicaraan Gyeongjun, yang dimana pembicaraan tersebut merupakan sebuah bukti penganiayaan Gyeongjun terhadap seseorang yang ia anggap mesum karena menatap kaki Suryon. Ia berharap rekaman tersebut bisa dijadikan ancaman untuk Gyeongjun agar ia terbebas dari jerat si psikopat posesif ini. Namun Gyeongjun menyadari Suryon merekam pembicaraannya. Alhasil ia pun memukulinya dan merampas rekaman tersebut. Tak hanya itu saja, ia mengancam akan menyebarkan foto syurnya. 이든 경찰이든 어디든 얘기만 하면은 사진이 퍼져서 내가 날 죽이던 어차피 난 오빠 너랑 같이 있어? 언니 제발 봐 영지야 Melihat kemalangan Suryon, Yeomji pun berusaha membantunya. Ia pergi menemui Miho untuk meminta bantuannya yang merupakan orang paling berpengaruh. Akan tetapi Miho malah menyuruh Yeomji untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Namun dikarenakan tidak ada bukti, maka Miho tidak bisa menolongnya. Di tempat lain, Paman Jang menemui Baekju dan mereka membicarakan tentang kehadiran Fan. Paman Jang takut kejadian yang sama akan terulang kembali pada Miho, yang dimana dahulu Miho pernah dibunuh oleh si Fan. Di sini rupanya diperlihatkan dahulu Fan pernah menyelamatkannya dari kejahatan iblis nafsu. 님! 같은 인간들이 감당할 수 있는 존재가 아니야. 그냥 멀리 도망가라. Malamnya Paman Jang dan Fan kembali bertemu. Ia sangat berharap pada si Fan agar Fan dapat menjaga Miho sepenuhnya. Di lain tempat, Suryon yang mengetahui tentang roh Benjul dari Yeomji, ia pergi ke tempat angker yang diyakini pada sebuah pohon beringin dan kemudian ia melakukan ritual untuk memanggil roh Benjul. Ia berharap roh tersebut dapat membantunya untuk membalaskan perlakuan Gyeongjun terhadapnya. Namun seketika itu si nenek Baekju dan Fan sepertinya nampak merasakan kehadiran roh tersebut. Di sisi lain, si pastor yang kali pertama ini bertemu dengan Miho, ia mengenalkan dirinya sebagai Yohan, keponakan dari Paman Jang. Singkat cerita, setelah acara minum-minum selesai, Yohan pun bertemu dengan Fan. Ia diberitahu Paman Jang bahwa pria berjas hitam tersebut adalah manusia setengah iblis. Dan seketika itu, dengan antusias, Yohan langsung menemuinya dan berterus terang bahwa ia mengetahui Fan yang merupakan orang yang digambarkan dalam ramalan.
그냥 맞는데 뭐라고 불러야 되지? 삼촌? 아니면 칼 어디 있어요? 네 목에 꽂히는 수가 있어. 당신 정의한 귀잖아. 다 들키잖아. Keesokan harinya Miho dikejutkan dengan penampilan Johan yang merupakan seorang pendeta. Kemudian Miho ditemani Pan dan Johan berangkat menuju ke sekolah. Dalam perjalanan, lagi-lagi Pan merasakan hawa mistis, yang kemudian ia meminta Miho untuk menghentikan mobilnya. Ia pun pergi menuju ke sebuah tempat, sementara Miho melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sesampainya di sana, Yeomji kembali menemui Miho untuk meminta bantuannya, yang rupanya kondisi Suryon saat ini seperti orang kerasukan. Yeomji menjelaskan tentang Benjul pada Miho dan Johan. Mereka lalu mendatangi rumah Suryon. Setelah melihatnya, Johan langsung mencoba melakukan pengusiran setan. 야, 귀신 들린 거 맞지? 누구야? Rupanya makhluk tersebut sengaja menjebak Johan dan Miho. Ia seolah-olah membawanya ke alam lain. Sedangkan di tempat lain, Pan merasakan sesuatu saat menggenggam pisaunya. Dan kemudian muncul sosok misterius yang memanggilnya.